Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi pada pembelajaran ilmu hadis atau ulumul hadis. Pada pertama ini kita fokus pada lanjutan hafalan dari 40 hadis mudah dihafal, sanad dan matannya ya. Jadi semua kita bahas, kalau Anda hafal satu matan, satu sanad sampai nomor 12 Anda sudah hafal seluruh sanadnya ya. Tinggal matan-matannya aja lagi. Matan yang ini apa maksudnya, minimal hafal lah sanadnya dulu kan. Jangan cepet, karena sanad itu dari awal sampai habis semuanya sama ya. Baik, kita baca dulu hadisnya sekedar mengambil dari Nabi SAW dari apa yang kita pelajari ya. Masuk ke hadis 13 ya sekarang. Hadis ke-13. Hadis yang ke-13. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syaribal khamra fid dunya summa lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana, pakai haddatsana ya, dibahas karena ada haddatsana. Nanti ada kita bahas haddatsana, ada sami'tu, ada akhbarana, ada ambana, macam-macam nanti cara penerimaan hadis. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, masih ingat? Akhbarana Malik an Nafi', haddatsana an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Haddatsana Abdullah bin Yusuf an Nafi' an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haddatsana Abdullah bin Yusuf an Malik an Nafi' akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sekali lagi. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi kawan-kawan, ketika membaca itu pelan saja, santai aja. Enggak usah tergesa-gesa ketika membaca hadis. Man syaribal khamra fid dunya summa lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminum khamar di dunia dan tidak bertaubat, maka akan diharamkan baginya di akhirat kelak. Pesan hadis, Islam tidak melarang sebuah kenikmatan kecuali untuk kepentingan manusia itu sendiri. 2. Khamar dilarang di dunia, akan tapi menjadi minuman yang diperbolehkan ketika di akhirat. Khamar dilarang di dunia, akan tapi menjadi minuman yang diperbolehkan di akhirat. Yang ketiga, balasan orang yang mendahului adalah orang yang tidak mendapatkan di akhirat. Jadi pola hadis ini bisa kita lihat bahwa Nabi SAW menyampaikan kepada umatnya bahwa man, siapa saja ya, siapapun, muslim atau sebagainya, dan lam yatub ini belum pernah atau tidak akan pernah atau tidak pernah bertaubat, hurrimaha, Allah haramkan. Tapi kalau dia pernah bertaubat dan tidak akan pernah lagi kembali, tidak berjanji dan bercita-cita tidak akan lagi minum khamar, insyaallah Allah akan terima taubatnya. Yang penting bertaubat. Ya, banyaklah istighfar, minimal sehari 100 kah, 200 kah, 500 atau 1000 yang bagusnya ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Atau istighfar apa saja model yang kawan-kawan mungkin mudah ingat ya.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Coba cari internet Sayyidul Istighfar. Hafalkan, baca pagi dan baca malam. Jika meninggal, Allah catatlah dia dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu padilatnya. Padilatnya itu Allah Ta'ala. Ya, kalau bisa menunggu sore, kadang bisa menunggu malam, mungkin baca aja Sayyidul Istighfar. Habis sembahyang baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka min ni'matika alayya abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Gitu. Itu namanya doa Sayyidul Istighfar atau penghulunya istighfar. Silakan pencari internet kalimat redaksinya, kemudian bolak-balik dan hafalkan untuk dibaca setiap kali habis sembahyang. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa apa yang telah kita lakukan dulu, masa yang tidak tahu atau yang akan terjadi nanti. Allah jaga kita daripada perbuatan yang dilarang, gitu ya. Selanjutnya hadis yang ke 14. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Udah ingat? Udah dong. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yuhillu ahlul madinati min Dzul Hulaifah wa yuhillu ahlus Syam min al-Juhfah wa ahlu Najdin min Qarnin. Qala Abdullah wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhillu ahlul Yamani min Yalamlam. Pak, panjangnya Pak, kalau kau menghafal Pak, coba aja dulu hafalkan. Kalau ada hafal Jepang Pak, ada apa-apa. Yang penting Anda sudah berusaha maksimal ya. Yang penting selain daripada teksnya juga terjemahannya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf daripada Malik daripada Nafi' Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sabda, bagi penduduk Madinah bertalbiyah memulai haji di Zulhulaifah. Jadi kalau orang dari Madinah ke Makkah ada ngarannya Zulhulaifah, masjidnya luar biasa. Tapi biasanya orang ambil umrah untuk mengambil niat di sana dingin banar. Entah kenapa dingin banar ya. Jadi kalau dari Masjid Madinah itu paling sekitar 20 menit sampai 30 menit saja jaraknya kalau pakai bis ya, standar ya. Bis. Iya, habis itu kemudian ngambil baju ihram, kemudian ambil niat di Zulhulaifah. Bagi penduduk Syam bertalbiyah di Juhfah. Jadi kalau Syam itu dari atas ya, dari atas daerah Yordania dan sebagainya itu ada namanya Juhfah nanti. Bagi penduduk Najd ada di Qarnul Manazil. Saya tidak tahu di mana ini Qarnul penduduk Najd itu di mana. Kemudian masih ada lanjutannya. Abdullah berkata, telah sampai berita kepadaku pada Rasulullah SAW menjaga sadar dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam. Dulu pernah orang kawan-kawan dari Yaman itu ketika ingin berhaji, maka mereka ketika melewati Yalamlam mereka langsung berniat untuk melaksanakan ibadah haji di situ daerahnya. Apa yang bisa kita ambil? Rasulullah SAW menentukan batasan mikot untuk memulakan ihram. 2. Mikot yang disebutkan di sini berlaku selamanya, bukan karena jaraknya, tapi memang dari tempatnya. Tidak boleh mengubah mikot karena alasan kemudian atau kesamaan. Kalau pengen buan Yaman pindah ke Zulhulaifah, tidak bisa. Karena ini adalah hadis Nabi dan polanya jika. Tapi memang kalau orang dari Yaman pasti melewati daerah itu, ingin berhaji, ya. Atau yang dari Indonesia juga sama, ya. Atau yang dari mana tempatnya sesuai dengan perintah dari hadis Nabi mengenai daerah yang boleh atau diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji ya, atau umrah. Ya. Baik. Lanjut ke hadis ke-15. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Yusuf
akhbarana Malik an Nafi' an ibn Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma arhamil muhalliqin qalu wal muqassirin ya Rasulullah qala Allahumma arhamil muhalliqin qalu wal muqassirin ya Rasulullah qala wal muqassirin. Ini rancak ketika orang hendak melaksanakan ibadah haji, kemudian untuk ibadah haji atau umrah, terakhirnya adalah bagunting atau mencukur rambutnya. Maka biasanya orang menggundul yang pertama kali menggundul langsung, bagusnya di muhalliqin ya, dicukur rambut habis, gundul 10 real gundul. Pabinen bang, ini jangan, lakian aja ya, umrah kabah haji kabah gundul setemata ya. Qala Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata Rasulullah Malik daripada Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, ya Allah rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya. Orang-orang berkata, dan juga bagi mereka yang hanya memiliki rambutnya, wahai Rasulullah, beliau berkata, ya Allah rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya. Gundul. Orang berkata lagi, dan juga bagi orang-orang yang hanya memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah, beliau bersabda, ya, juga bagi orang-orang yang hanya memendekkan rambutnya. Jadi ada yang sifatnya muhalliqin ya. Al-muhalliqin. Ada yang kedua ngarannya al-muqassirin. Nah, muqassirin ini potong pendek biasanya. Kalau muhalliqin ini kata-kata botak ya, digundul. Muqassirin pendekkan saja rambut ya. Nah, biasanya ketika orang selesai melaksanakan ibadah umrah atau haji. Nah, biasanya kalau di ujung-ujung Marwah itu sudah ada tuh banyak orang memotong-potong rambut ya di ujung-ujung Marwah dulunya. Ketika pada zaman yang pertama kali itu tahun 2005 itu sudah ada yang namanya di pinggir-pinggir Marwah itu potong rambut ya. Sekarang sudah dihancurkan, diperluas Masjidil Haram. Tahun 2009 ke sana lagi melihat, oh ternyata sudah tidak lagi pemotong rambutnya, pindah ke ujung sananya lagi. Tahun setelah itu sampai kuliah, sampai membawa jamaah umrah, sering balik ke sana dan ternyata makin hilang. Akhirnya kosong. Di ujung Marwah tidak lagi potong rambut. Terpaksa kita kalau ingin potong rambut bawa gunting sedikit dulu, baru nanti di tempat barbershopnya, itu sebutkan barbershop, 10 real untuk menggundul ya. Biasanya mau gunting, kalau kau jual mau gunting kena bawa aja, kena udah tentu Safa Marwah 7 kali putaran. Jadi polanya gitu gini ya. Mudah-mudahan kita kalau berangkat bertahan, masalah ibadah haji bertahan, amin, keluarga kita bertahan, amin, dan sana kita bertahan, amin, atau masalah umrah juga, amin ya rabbal alamin. Tawaf 7 putaran Ka'bah 7. Kemudian setelah 7 kali putaran, dia akan berangkat ke sebelah sini. Nah, melaksanakan ibadah Safa Marwah. Dari sini nih, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan kau beratan tulakan ya. Berdoa ya. Mudahan kau tulakan beratan, amin ya. Bawa kuitan begininya, pegang tangan kanan kirinya, kuitan abah, kuitan mama, pegang, doakan mereka, minta doa ajuran mereka ya, karena surga Anda berada di teman mereka. Kalau jauh-jauh berjalan mencari sunnah itu di rumah masih ada, jaga orang tua Anda itu sudah sangat sunnah sekali. Bahkan birrul walidain itu juga bagian tertinggi dalam masalah ibadah ya. Birrul walidain, bakti pada orang tua. Mumpung lagi online, apa aja kuitan ke pasar tulak, apa jar kuitan gini, apa jar kuitan apa jar kuitan mun kada kau jauh pada ma ulama lagi uzurna lagi belajar hadis ma nggih ma. Wah ini juga kalau nak aja paus tinggalkan aja ilmu ini. Meskipun sama-sama wajib, tapi biar wali lebih aujab lagi. Ya, tutup atau paus, lanjutkan apa jar kuitan suruh. Jangan sampai kita seperti dalam sejarah menjadi seorang barasisa, orang yang ahli ibadah, ketika disuruh kuitannya mengiau kada diheraninya, sampai kuitannya mendoakan, berikanlah dia sebuah fitnah. Muncullah nanti ada fitnah penzina yang mengaku dizinai oleh si abid ini atau si orang yang ahli ibadah ini. Sampai akhirnya beliau taubat dan hanya sadar ternyata bakti kepada orang tua itu lebih tinggi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ doa apa pian? Ma doakan ulun malah mudahan ulun sukses karena di masa depan nanti. Ma doakan malah mudahan ulun dapat suami atau istri yang soleh atau solehah yang bungas benar ma, atau yang kada menyupai macam-macam. Terserah pian.
Ya doakan. Kuitan tuh jauh-jauh. Kuitan aja suruh bangun malam-malam bangun beribadah tahajud. Doakan malah. Kenapa? Jujur, 30% kesuksesan pian itu memang pian akui dari pian. Tapi 70%-nya murni dari orang tua pian. Tidak ada, ini tidak kau dibantah. Kalau kau dibantahin. Kalau kuitan pian mengatakan pian neraka, udah selesai. Kalau kuitan pian mengatakan, bah ini sangat pintar, kamu udah harus pintar. Maka carilah kalimat-kalimat yang baik. Mak doakan ulun malah, bah doakan bala ulun. Mungkin baik, ulun banyak salah ulun pian, ulun banyak begaya ulun pian, jangan paham ulun main. Mudahan ulun jadi orang yang soleh, mudahan ulun kau hafal, mudahan kau ulun hafal Quran, mudahan kau ulun hafal hadis, malah doakan main ulun hafal hadis 40 puting nih nah. Bila mama tuh mendoakan malam, ya Allah, tolong bantu anak ulun menghafal hadis ini supaya jadi ahli Quran, hafal Quran, menjadi ahli hadis, hafal hadis. Insya Allah Allah akan mudahkan cara menghafalnya. Jadi selain daripada teori, praktek juga ada ya. Nah itulah hebatnya kita berada di UIN. Untung-untung, alhamdulillah kuliah di UIN ya. Tapi kalau di luar mungkin tidak ada belajar seperti ini. Tidak ada ilmu hadis, tidak ada ilmu fikih, tidak ada usul fikih, tidak ada ilmu hadis. Karena ini kajian wajib ya, materi wajib ya. Meskipun tidak ada hubungannya dengan HTN, memang tidak ada hubungannya dengan HTN nih. Tapi inilah dasar pondasi yang akan kalian pakai sampai hari kiamat kiamat. Kenapa? Ya selamanya pengen pakai fikih, selamanya pengen pakai amalkan. Usul fikih selamanya akan pengen amalkan. Kenapa? Karena disitulah jalur mencari ilmu fikih yang baik dan benar bagaimana. Ya. Kembali kepada tawaf tadi, mudah-mudahan bertanggung jawab ya. Setelah melaksanakan ibadah tawaf, kemudian lanjutlah mereka melaksanakan ibadah sa'i dari sini. Inna sofa, sini dulu, jadi ke sini dulu sekali. Inna sofa, sekali. Wal marwata min syairillah, sampai selesai. Baca itu aja. Boleh baca-baca yang ini silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bismillah. Nah, di sini. Lalu di sini ngarannya boleh pilihan muhaliqin atau muqassirin. Tapi kalau baru pertama kali first time you are going to hajj atau umrah, falyatafaddalu bil muhaliqin. Silakanlah kalian dengan bagundul. Gatal rambut garu. Gundul lah, jangan rambutnya panjang benar, potong rapikan buntung lah, jangan beres sopan karena pian orang-orang tahu pian kuliah di UIN ya. Nah gitu. Tapi kalau sudah yang kedua kalinya habis dah pajat, apalagi digundul sudah habis, dilewatkan saja sirat set dah sah aja sudah, meskipun sudah gundul pakai silat, biasanya kan licin benar tuh. Nah udahlah. Baik, demikian cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba yang berbakti pada Allah, pada Rasul dan pada orang tua kita berdatang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kedua orang tua kita, sehatkan badan mereka, panjangkan kita juga umur dalam taat ibadat, dan berikan kepada Allah kita menjadi hamba-hamba yang soleh-solehah berataan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat, dengan memperbanyak istighfar atau sayyidul istighfar tadi ya. Doakan juga ulun mudah-mudahan diberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu, diampuni dari dosa, masuk surga yang firdaus bighairi hisab, baratan juga amin ya rabbal alamin. Ampun maaf baratan, wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa hidayah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.